Ano? Terus. Biar jebuannya dulu. Biar jangannya. Habis kita bahas sih. Kan mau aja di sini. Bukan di sini hanya ketemu. Ya Habib ya Habib ya Habibi ya
إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يدوم الفاتحة. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita hari ini membaca 3 kitab. Yang pertama kita membaca sedikit Farokonan Mabadi Fikih. Yang kedua kita membaca Penawar Bagi Hati. Dan yang ketiga membaca sedikit daripada nasihat daripada Syekh Sidi Muhammad Salman Al-Madani, karena ini kebetulan tanggal haulan Sidin. Jadi kita mengambil berkah sedikit manakib di akhir, karena sedikit aja. Sedikit kabar. Pertama kita baca fikih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab taharati, inilah bab tentang bersuci. Dan arti taharah itu pada syariat ialah memperbuat barang yang yang mengharuskan sembahyang dan sebagainya, seperti berwudu, mandi dan tayamum. Dan menghilangkan najis, maka air yang sah maka air yang sah dipakai untuk bersuci itu adalah 7 bagian. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air telaga, yang keenam air pancur, yang ketujuh air beku. Air beku ini apa? Es. Yang ketujuh air ampun. Jadi jenis-jenis air itu yang dipakai, yang boleh dipakai biasanya wudu, mandi wajib, dan membersihkan najis. Nah ini 7 air, ini 7 jenis air. Yang pertama tadi banyu hujan. Air sungai. Banyu hujan boleh dipakai biasanya wudu, mandi wajib, dan membersihkan najis. Jika ada air hujan boleh pakai banyu laut, atau yang kedua air sumur, laut. Nah, yang ketiga banyu sungai boleh. Air danau. Yang keempat air telaga, danau boleh. Yang ketujuh air pancur. Air pancur ini jadi kita banyu sumur, banyu yang mancar dari bawah. Yang keenam air baku, es. Menghadap wudu pakai es boleh aja subuh-subuh. Kalau mendak rasanya wudu pakai banyu es boleh. Subuh katanya. Nah, air yang terakhir air ambun. Nah, boleh hendak mengumpulkan ambun. Ambil bisukan banyu ambun, kumpulkan, tak kumpul seember. Tapi takkan tuntungnya mengumpulkan lah. Nah, boleh aja. Nah, ini yang boleh. Aman banyu satu panggul aja boleh aja. Banyu satu boleh enggak? Boleh aja. Banyu satu itu bisa diminum. Nah, karena ada bahasanya di sini. Ada air itu suci dan mensucikan. Nah,
Air suci mensucikan, artinya banyu itu suci dan kawa dipakai gesan bersuci. Dari najis. Nah, contohnya ya kayak tadi banyu hujan, banyu laut, Banyu banyu danau. sungai, banyu danau, banyu sumur. Nah, itu tadi es tadi, embun boleh. Nah, itu air yang suci dan mensucikan. Artinya air itu suci dan boleh dipakai gesan bersuci. Dipakai gesan bersuci itu maksudnya boleh dipakai gesan berwudu, mandi wajib, Ya. mandikan orang meninggal, mandi mayat, boleh dipakai itu. Apa kamu? Apa maksudnya itu enam wajib ya. Jadi kalau mandikan orang mayat, mandikan orang mayat yang meninggal itu enam wajib, banyu wajibnya adalah banyu enam suci dan mensucikan. Sama aja kayak kita mandi wajib tuh, mandi wajib itu wajib pakai banyu enam suci dan mensucikan. Banyu suci dan mensucikan. Nah, kedua ada banyu itu suci, air itu suci dan mensucikan, tetapi makruh memakainya pada badan dan tiada makruh untuk memakainya pada kain. Contoh itu air yang terjemur di panas matahari pada negeri yang sangat panas. Banyunya terjemur, panas pada terjemur. Nah itu makruh dipakai gesan di awak. Gesan di awak itu contohnya kayak mandi wajib, dipakai gesan wudu, dipakai gesan awak kalau dah. Tapi kada makruh gesan menghilangkan najis di pakaian misalnya, itu kan makruh. Yang ketiga, ada banyu itu suci tetapi tiada mensucikan bagi yang lain. Nah, ada yang ketiga nih, banyunya itu suci tetapi karena kawan dipakai gesan mensucikan. Contohnya banyu satruk tadi. Banyu satruk itu suci. Ada. Suci banyu satruk. Banyu satruk suci, tetapi karena kawan dipakai gesan mandi wajib. Nah, keharatan mandi pakai banyu satruk. Kada sah mandi wajib pakai banyu satruk. Kada sah dibilang. Pakai banyu teh. Pakai banyu kopi. Juga susu. Banyu susu. Kada kawa. Ada awak. Kalau air kan. Kayaknya sama aja banyu susu tuh banyu di sungai di Nakarok ini aja lain jenisnya. Kalau sungai itu kalau bercampur lawan tanah. Nah lain itu lain. Ada apa ngarannya kada merubah. Kalau dari sungai itu kada merubah zat banyunya tetap. Tapi kalau banyu susu berubah. Ini termasuk nang banyu suci tetapi tidak bisa mensucikan. Yang keempat, air yang kena najis padahal kurang daripada 20 atau sampai 20 tetapi sudah terjatuh najis kepadanya, merubah bau dan sebagainya, merubah sifatnya. Bau cok. Yang ketiga, ada banyu itu terkena najis. Banyu. Banyu najis, ngaran najis itu apa ya? Ada yang tahu lah ngaran najis? Najis itu kotoran. Ngaran najis itu adalah segala sesuatu nang keluar dari dua jalan plus keluar dari mulut. Keluar dari mulut najis kada? Najis. Tapi liur kalau termasuklah liur.
Nah, najis itu contohnya adalah muak, muntah. Jadi amun kita muntah, lalu muntah, ada sisa muntah di sela gigi, itu jangan ditaguk karena itu najis. Contoh makan misalnya kakanyangan menjeluak, dia muak, sidin nih. Nah, muntah sidin, keluaran, nambah kasih makan tadi keluaran. Nah, apa tadi nama keluar? Nah, macam-macam aja habis keluar. Untuk makan keluar nasi, muntah tadi. Nah, muntahannya itu najis. Apalagi kita masuk juga najis itu adalah muntahan yang berada di sela-sela makanan, sela-sela gigi. Jadi amunnya kita muntah, kumur-kumur dibersih, berkumur, nanti kita muntah tuh kumur, jangan kada, karena mau kada ya tataguk najis ngarannya. Itu najis dah. Najis nak keluar di montong. Nah, kedua, najis nak keluar di montong adalah waktu guring taliur. Nah, apa karannya liur? Apa karannya itu? Liur najisnya itu, liur najis itu adalah liur nang bau. Biasanya bangun guring, pas guring, tanganga, jadi guring. Lalu ibah bangun, wah kayak melukis di bental. Itu najis tuh liurnya. Tapi kalau liur biasa, liur nang kita nih misalkan ada liur nang biasa namanya gawe yang kan diguling nih, tataguk liur itu ada apa? Tapi kalau nang liur basic itu, oh my Allah, itu najis. Jadi amunnya kita bangun guring, keluar liur basic, ancapi bakumur-kumur. Bakumur-kumurnya jangan pakai baju satrok. Kumur-kumurnya pakai banyu nang 7. Tadi salah satunya tadi antara nang 7 tadi tak? Air banyu. Apa? Banyu ini bang boleh kada dipakai budo? Melakukan najis boleh kada? Ini boleh? Boleh. Ini boleh? Boleh. Banyu bermati? Boleh. Tapi amun banyunya ini dicampur lawan satrok, kada boleh. Nih banyu ini nih. Nah, ini kita pakai budo, boleh? Boleh ya? Hendak dipakai gesan menghilangkan najis, boleh. Tapi kalau dicampur lawan satrok, lawan teh, tambahi gula, kepada kalau lagi dipakai gesan membersih najis, baudo, pada kalau lagi itu diminum aja langsung. Nah, jadi kalau kita berkumur-kumur menghilangkan najis itu jangan menggunakan banyu yang sudah berubah sifatnya. Berubah sifat itu berubah warnanya, baunya, rasanya. Nah, itu berubah. Bila berubah itu ada kawan. Ada kawan tak? Baudo, kalau banyu ini boleh aja baudo, nah boleh baudo pakai banyu kayak ini. Ini masih asli bajunya, ada berubah sifat warna, bukan berubah sifatnya, ada berubah baunya, ada berubah warnanya, ada berubah rasanya. Jadi boleh aja baudo, nggak pakai ini. Asal cukup. Namun kita kan udah biasa banyu yang sedikit ini diuduakan yang lah. Tadi cukup kita, atau banyu bedroom. Kenapa? Tadi cukup. Bagus. Yang keempat, air yang kena najis padahal ia itu kurang pada 2 kulah. Nah, kadang ini air yang terkena najis. Air terkena najis ini karena kalau dipakai gesan bersuci. Nah, air karena najis ini hukumnya najis, bukan najis lah, bukan najis ini hukumnya najis. Jadi kalau kawal dipakai gesan bersuci. Air karena najis
Tuh. Nah, contohnya apa? Banyu nang kurang daripada 2 kulah dihirai burung. Nah, jadi banyunya itu terkena najis ngarannya. Kurang dari 2 kulah tuh kayak aku bilang, kurang 2 kulah itu kurang daripada 216 liter. Banyunya tadi 216 liter. Bila kurang pada itu berarti kurang dari 2 kulah. Nah, bila banyu kurang daripada 2 kulah kaguguran tahi, mohon maaf, maka banyu tadi dihukumi banyu mutanajis atau banyu yang kena najis, dan itu hukumnya jadi najis bunyinya. Apabila banyunya kurang pada itu, misalkan di dalam ada banyu di dalam baskom. Nah, banyu di dalam baskom tadi itu kan kurang, otomatis kurang pada 216 liter. Nah, kurang pada 216 liter kaguguran tahi binatang. Tahi binatang buah. Ya. Kurang pada 216 liter, maka banyu tadi dihukumi mutanajis atau bernajis. Kenapa dipakai gesan berwudu? Jadi skut. Tahi kucing. Kenapa dipakai gesan berwudu? Yang mandi. Nah, terus amunnya banyunya lebih pada 216 liter kayak apa? Artinya lebih pada 2 kulah kaguguran najis. Bolehkah kadang dipakai gesan bersuci? Bila banyunya lebih daripada 216 liter itu dihukumi banyu banyak. Bila kaguguran najis, dilihat dulu banyunya berubah apa? Berubah itu maksudnya banyunya tuh yang asalnya kada berbau, kaguguran najis, berbau apa? Warnanya kayak apa, berubah apa? Bila banyunya kada berbau, meskipun dari kaguguran najis, tapi banyunya lebih dari 216 liter atau lebih daripada 2 kulah, maka banyunya tetap dihukumi suci. Tapi kalau banyunya kurang pada 216 liter, meskipun banyu tadi kada berubah baunya setelah diguguri najis, maka tetap banyu tadi menjadi banyu nang bernajis atau banyu nang kadang-kadang dipakai gesan bersuci. Menghilangkan najis pulang nang kayak apa? Nah, ini penting benar nih kita cara menghilangkan najis. Amunnya kita bata kapas di baju kita, misalkan ada di baju laki kita ada tahi burung. Menghilangkannya kayak apa, manapasnya kayak apa? Jadi manapasnya tadi hilangkan dulu, dikucak dulu. Dikucak di dikucak pakai banyu nang mengalir. Pakaian tadi dulu banyu mengalir tuh bisa pakai banyu di keran kan, atau banyu di sungai kan, dikucak dulu pintangan situnya, imbah itu hanya masukkan ke dalam baskom kah, atau nang di rumah ada mesin cuci, masukkan oleh mesin cuci. Nah, kita hanya dicampur lawan pakaian yang lain nang kada bernajis. Nah, amunnya kita mencampur langsung, kada dihilangkan tahi burungnya, campur baju nang ada tahi burungnya, dicampur lawan baju nang lain, habis itu langsung dianu pakai sabun. Nah, jadilah najis sakataraan. Diam. Sini. Ya. Jadilah najis sakataraan. Itu najis jadinya. Najis sakataraan jadinya linta. Jadi kalau anak menapas baju, hilangkan dulu.
dilainakan dulu bajunya karena najis tuh. Dihilangkan dulu, jangan langsung dimasukkan ke mesin cuci atau jangan langsung dicampur lawan yang lain, tadi pisah dulu, dihilangkan dulu bandanya. Najis itu ada ngarannya najis apa ngarannya? Ada najis ain, ada najis ain, ada najis hukmi. Ada najis ain itu artinya najis nah kelihatan bandanya. Contohnya najis, contohnya tadi kayak kotoran yang kelihatan bandanya itu najis ain ngarannya, najis yang kelihatan bandanya. Tapi ada ngarannya kan najis hukmi. Najis hukmi ini adalah najis yang kada kelihatan. Contohnya apa? Banyak kamih nang sudah karing di baju. Misalkan kayak kakanakan tak kamihnya karing bajunya tadi, salawatnya karing, nyata kamih di salawar misalkan karing. Nah itu kan najis hukmi ngarannya. Jadi mana pasnya tadi adalah kalau najisnya najis hukmi cukup dialirkan, untuk menghilangkan najisnya cukup dialirkan dialirkan banyu nang sucikan tadi. Nah itu cukup dialirkan. Habis itu sudah itu diangkat, terus silahkan dicuci, pakai sabun dan sebagainya. Ini mau campur langsung lawan sabun itu jadinya banyu sabun. Banyu sabun itu ada termasuk nang suci dan mensucikan. Nah, jadi menghilangkan najis itu kayak tadi lah nang di pakaian. Begitu pula menghilangkan najis misalkan di lantai, kayak apa caranya? Amunnya di lantai, misalkan ada tahi lancong, tahi aja hari ini. Tahi lancong, tahi ayam ada di pelatar. Nah, maka pemulaan dulu adalah dihilangkan bandanya, dihilangkan kotorannya dulu. Dihilangkan dulu kotorannya. Imbah sudah hilang, bandanya hanya disiramnya pakai banyu yang suci mensucikan tadi. Nah termasuk suci mensucikan kayak banyu apa tadi? Banyu sungai, banyu hujan, banyu sumur tadi. Namunnya kita langsung simbur pada dihilangkan benda najisnya, itu jadinya najisnya menyebar. Menyebar kemana sampai banyunya tadi, sampai ke situ ke najis jadinya ini menyebar. Nah, sama kayak misalkan ada kekanakan lah di rumah tak kamehnya, nama hilangkan najisnya tadi itu dulu dilap nang sekitar nang karena najisnya sudah dikaringkan pakai lap, dilap dulu, lap karing, udah kayak dicacap-cacapnya, diangkat lapnya, nah dikeringkan dulu satu mat, dengan karing hanya disimbur lawan banyu nang suci mensucikan, itu hilang najisnya. Nah, amunnya langsung lawan banyu dipel ulang, labur bisa sarubahan kan benajis jadinya tidak. Bisa jadi najis sarumahan. Ini air yang terkena najis. Adapun air yang dua kula pada bejana yang 4 persegi, sahas terus. Ini masalah najis lah. Peringatan pada tiap-tiap air yang sedikit kurang daripada 2 kula jika dipakai bersuci
tidak harus bercelup ke dalamnya melainkan dengan dicebok, dan jangan pula titik bekas yang terpakai kepadanya. Jika demikian air itu jadi mustamal, maka tiada sah bersucinya. Nah, ini kena ada pembahasan tersendiri insyaallah. Masalah air mustamal insyaallah kita lanjutkan kayaknya. Kita ke tasawuf penawar baghdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa kecil apa ini? Laisa bil kadzdzab may yuslihu bainan nas. Barang kada termasuk berdusta apabila tujuan berdusta tadi bisa membaikakan orang yang bakal lahir. Nah, misalnya si Anok bakal lahir, si Utuh lawan siapa misalkan bakal lahir nih. Lalu saya seorang seorang hendak mendamaikan nih, kisahnya nih. Seorang hendak mendamaikan, maka misalnya jadi kita si Ano tuh ya orangnya baik benar, dia hendak pada memperbaik lawan seorang, hendak memperbaik lawan ikam. Kita ini berpandir lawan musuhnya si A, misalkan bakal lawan si B, lalu kita ini berpandir lawan si B. Oh ya kita lawan si B, oh ya si A tuh ya hendak pada bakalan lawan ikam. Padahal si A tuh luar sakalnya lawan si B. Pada hendaknya hendak memperbaik, cuman seorang ini hendak mendamaikan, lalu bakal rampetnya berpandir itu tujuannya supaya apa? Supaya nang si A lawan si B ini ambil bakal lahir. Nah itu kada termasuk, itu ngarannya dusta, tapi kada termasuk berdosa. Boleh berdusta macam itu, bahkan harus berdusta, bahkan wajib berdusta kayak tujuan tadi memperbaiki di antara dua orang yang hendak bakalan, dua orang yang sedang berkelahi. Ayo boleh berdusta di situ, bahkan diwajibkan berdusta. Jadi tidak selamanya namaran dusta itu menyakitkan. Tidak selamanya aja namaran kebohongan itu menyakitkan. Laisa bil kadzdzab may yuslihu bainan nas. Artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia. Tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Kata masuk daripada dusta. Bahkan terkadang wajib berdusta seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya. Misalkan dua orang sesahan, tipas kamu yang sahih. Saya kok membawa orang lain pelawan tak maning pas. Tipas dibuka, lalu bersembunyinya. Lalu kita misalkan tatamu kita akan melihat jalan si anak tadi jadinya aku tipas aku mati. Jadi kita akan melihat. Nah itu kan berdusta sewujudnya, cuman berdusta di sini tujuannya untuk kebaikan, maka tiada dihukumi berdosa. Artinya tiada dihukumi maka rambut. Nah itu. Justru yang parah adalah melihat aku tuh orangnya, aja langsung ditipasnya. Maka wajib berdusta karena melepaskannya daripada dibunuh oleh orang yang zalim itu, dan seperti mengumpat yaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengar. Ini lain misalnya. Dan seperti mengumpat yaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengarnya, maka itu haram dengan ijma ulama. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu bahwasanya mengumpat itu dosa besar. Nah ini menyambat orang montong, kata juga menyambat orang, ini dosa besar. Karena barang yang datang padanya daripada beberapa siksa yang bersangkutan.
serta firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh in wattaqullah innallaha apa ini bacanya, tak salah kayaknya tulisan ketikannya nih. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kalau itu kan apa kita cek nih, kayaknya ada kesalahan penulisan. Nah ini masalah mengempatnya kita nilai bila urusan memandir orang waraminya. Akun duduk 3 jam memandir orang 3 jam tuh rasa pada puas. 3 jam memandir orang rasa pada puas. Bila sudah mengaji, ya Allah, bila sudah mengaji saparapat menit 15 menit duduk mengaji asa ringkot udah hujan. Tapi bila masalah memandir orang, memandir keaiban orang, wah 3 jam dilawan rame ke bang. Nah iya pula. Maka ngalih benar orang yang memandir keaiban orang ini ngalih benar, anu taubatnya kenapa ngalih benar? Banyak ngalihnya itu pintangan pintangan minta maaf, minta halal lawan yang bersangkutan. Amannya dosa yang lain adalah misalkan kayak kita nih, tadi bilangan sembahyang, kita urusannya dengan Allah Ta'ala, terus sembahyangnya diqadha selesai. Tapi kalau taubat daripada dosa menyambati orang, menzalimi orang, mengambil hak orang, nah namun kada mau ulikakan, kada lawan minta maaf lawan bersangkutan, kada beres urusannya, kada cukup dengan astagfirullah. Tapi lawan orangnya kada minta maaf, parai iroi. Nah, ngalih, makanya di sini ujar ulama dosa besar. Kenapa jadi dosa besar? Taubatnya ngalih. Nah, yang lawan makhluknya ngalih, mengangkat pahuman orang. Ayo, itu kayaknya di akhirat benar itu bersengketa biasa itu kada tuntas di dunia, kada cukup dengan astagfirullah, mengambil lemon orang, mengambil tanah orang, menyambati orang, apalagi sampai membunuh orang. Oh mak lah hai. Nah kita menyambat orang aja tuh, itu taubatnya harus bujur tuh minta ampun lawan yang bersangkutan. Nah karena kita nih lebanon kada sing hajat, tak singgung orang nih, tak sambut orang. Makanya tuh bagus sebenarnya bila kita tuh tuntung bepandiran orang sebelum berpisah lah orang tadi berilaan mula nggak kada tahu montong kita nih menyakiti orang kada ya beno kada terasa pandir layau. Nah panding benar situ bila pandir layau karena kada tahu bisa jadi orang tersinggung orang kada menyambat benaham. Nah lalu panding benar bila orang bahari itu lah melajari bila tuntong berurusan dengan orang, bila tuntong bepandiran dan orang kati jangan kalau mananjar barilaan dahulu. Nah barilaan aja kalau ada orang tersambat nang kada-kada kayak itu nah jadi amun tak ambil harta orang, misalkan kita nih tak ambil harta orang, maka taubatnya tadi ya kalau 4 syaratnya. Nomor pertama menyesal, nomor kedua apa syaratnya? Nomor pertama menyesal, nomor kedua itu meninggalkan saat itu juga, nomor ketiga ampe saat itu juga menggawi, nomor keempat bulikakan harta orang tadi. Itu bila berkaitan lawan makhluk 4 syaratnya. Tapi kalau berkaitan lawan Allah Ta'ala aja, misalkan kada sembahyang 3 ya syaratnya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 menyesal, ampe dan bercita-cita kada mengulangi lagi, dan sembahyangnya diqadha, puasanya diqadha, selesai. Tapi kalau lawan makhluk ini ngalih. Nang keempat ini minta maaf lawan makhluk ini ngalih. Nah ini ngalihnya. Makanya banyak orang tahalam hendak masuk surga itu bintangan maksiatnya karena urusannya lawan makhluk, menyambati orang, ya, mengambil lamun orang,
mengambil bini orang misalnya, mengambil bini orangnya, mengambil laki orang, apalagi mengambil harta orang, zalim lawan orang, kada kegampangan ngalih urusannya. Ngalih urusannya, makanya di sini jar ulama dosa besar tuh karena taubatnya ngalih. Ya makanya mandara kita nih kayak urusan menyambet orang, mandir orang, banyak badar itu bila tak mandir tuh bila mandir aib kurang omak raminya. Ya kita nih menyambet aib kurang kada boleh, menyambet aib seorang kada boleh juga. Nah kita nih kada boleh juga menyambet aib kita. Nah bahari-bahari misalnya pernah tagawi maksiat, jangan dikisahkan lagi nah bahari-bahari nendang. Misalnya lagi sekolah di bahari aku dia pacar 5 aja. Nih itu kan boleh dikisahkan lagi. Aku cuy aja bahari aja aku pacar 5 aja. Nah sudah jadi kai-kai mengisahkan nang bahari juga. Nang bahari-bahari itu kan bisa dikisahkan. Nang mana bahari suah berpacaran sudah jangan dikisahkan lagi. Bila kita nih akan tujuh mengisahkan aib kita, itu tandanya kita nih kada beres taubatnya, kada menyesal lagi. Ya bila orang menyesalnya kada mau mengisahkan. Jadi nang mana kita bahari-bahari itu ya para manusia ya kalau ada dosa kadang mau tagawi maksiat itu jangan dikisahkan. Jangan bangga mengisahkan bahwa bahari suah tagawi dosa. Itu tandanya apa? Tandanya di awal kita tuh masih ada dosa kita nang bahari itu. Nah, belum diterima oleh Allah Ta'ala lagi taubatnya tak? Nah, kada bujur-bujur. Nah, bila orang menyesal, kada mau mengisahkan, maka syarat utama daripada taubat tuh menyesal. Mengisahkan kada menyesal makanya. Makanya misalkan nih, nah mana sudah nikah nih. Nah nyambet bini atau nyambet laki mantan pacar jadi itu haram. Menyambet bini seorang tuh ya mantan pacar, ya kan boleh disambet mantan pacar. Ya karena apa? Karena pacaran itu haram apa? Pacaran haram. Jadi mana bahari-bahari tagawi pacaran, kawin juga akhirnya lawan pujaan hati. Jadi bini seorang atau jadi laki seorang, jangan dikisahkan lagi bahari itu suah pacaran. Karena pacaran itu dosa itu bila sudah ampe digawi, jangan dikisahkan lagi, tutup buku sudah. Bila masih mengisahkan bahari-bahari maksiat bahari nanti kisahkan, nah kita berarti berdosa masih. Nah taubat kita kada diterima oleh Allah Ta'ala lagi tak? Jadi kita kada boleh mengisahkan aib kita seorang, kada boleh mengisahkan aib orang, kada boleh juga. Cuman ada satu kondisi di mana kita itu boleh mengisahkan aib orang lain. Satu kondisi aja bang nih. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada orang datang buat kita bertakun, jar ulunnya anak begini, bicara lagian ya misalkan datang kita anak begini, begini lawan siapa? Ini jangan lawan sahubu kalan gapian juga. Cuma sebelum itu jalan aku takon ini nih kayak pagirang orangnya. Ini kayak pagirang orangnya. Jadi jangan kita orangnya nih bermasak rajin aja, bermasak bisa aja, keharaguan rumah bisa aja. Semua sebutin jadi kita orangnya nih subuh melandau tarus. Nah subuh melandau tarus saja. Itu kan sebujurnya aib. Cuman dalam kondisi kayak ini boleh dikisahkan. Tujuannya supaya orang tadi itu kadang menyesal mengkawin dengan si bibini ini.
Nah itu boleh tidak? Nah, supaya orang berpikir gitu nah. Nah itu boleh memisahkan nama itu dalam kondisi kita tuh aib sebujurnya boleh jadi pisahkan. Jadi orang tuh hendak kawin lah. Orang hendak kawin itu sebelum kawin tuh antara inya laki bini, antara inya hendak kawin itu harus mengisahkan kelebihannya apa, keburukannya apa, kekurangannya apa, itu harus dikisahkan. Nah umpamanya calon bini berkisah dulu laki, ulun nih kekurangan ulun, kalau ini panggiringan, aku aja latihan lan olan, kayak kalau ini panggiringan orangnya, kalau ini bisa penyakit ini, kalau ini bepanau sing penyakit. Nanti kisahkan, kamu kalau dikisahkan pas malam pertama, tahajud nang lagi, no jangan lagi, apa ini di bawah kok bidak catur aja, bidak caturan aja. Nah jadi nang laki pula mengisahkannya nih calon laki ini mengisahkan juga. Ulun nih bisi penyakit misalkan ini. Nah ada apa misalnya bepanau juga kayak itu nanti kisah banyak kayak di kulit misalnya kayak itu dikisahkan, maksud dikisahkan tuh itu kan mau kayak aib seorang tuh. Nah kalau dalam kondisi itu boleh aja mengisahkan aib seorang, tapi dalam kondisi yang lain kan boleh mengisahkan. Atau misalkan anak kawin lah orang ulun nih misalkan apa misalkan mantan preman kisahnya nih hakon aja lah pian tetap lan ulun ding aja. Jadi jarbiniannya itu kan sudah jadi masa lalu pian aja, sedangkan ulun masa depan pian. Masa lalu itu sudah gitu nah itu boleh aja kondisi kita boleh aja kisah nangkat bagus aib tadi. Tapi kalau di luar nangka itu jangan hendak memisahkan aib kurang. Bahkan dalam riwayat adalah mengisahkan aib orang lain itu dosanya lebih besar daripada menghancur Ka'bah. Jadi menghancur Ka'bah itu dosanya genal. Lebih genal lagi dosa orang nangkat tujuh memandir keaiban orang, mengumpat orang. Kemudian seorang kayak apa? Baiknya jadi manusia lah. Mudah kayak seorang kalau langgarnya. Aku teh jangan dikisah aja. Pokok-pokok nih gelerang. Aku nih palangkarnya jadi parasa. Sakampungan nih aku paling langgar. Muhammad enggak. Nah jadi kada boleh mengisahkan aib orang lain. Bahwasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat lagi sangat kasih sayang, dan telah menceritakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani dan Abu Syekh dan Ibnu Abi Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata keduanya bersabda Rasulullah SAW, iyyakum wal ghibah fa innamal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullah. Nah jadi jar pengarang kita ajar Rasulullah ini bisa dipisahkan ya ajar Rasulullah apa? Iyyakumul ghibah, hindari menggibah itu dihindari. Memandir aib orang itu jangan digawe. Nah, maksudnya karena ngarang gibah itu jar Nabi asyaddu minaz zina. Memandir aib orang itu lebih dahsyat daripada berbuat zina dosanya. Memandir orang muka itu kudu aja baik berzina luput minta. Jadi maksudnya ini dosanya lebih genal daripada berzina.
Kenapa jadi lebih kenal? Karena lebih dahsyat dosanya daripada orang berzina. Karena innar rajula, nah ajar Nabi, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki kad yazni, sesungguhnya seorang laki-laki yang berzina wa yatubu, dan dia itu bertaubat, fa yatubullah. Makanya asal wujud taubatnya, maka ini diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Karena ini dosa berzina itu kan ada sangkut-pautnya lawan makhluk. Ya kan, orang berzina itu dosanya lawan Allah Ta'ala. Bila bujur-bujur minta ampun, selesai urusannya. Nah, selesai urusannya. Bila bujur-bujur minta ampun, diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, lain orang namanya gibah. Nah, ini memang gibah ini ada sangkut-pautnya lawan makhluk. Nah, sangkut-pautnya lawan makhluk, makanya itu harus minta maaf dulu. Makanya jangan tadi bila kita menggibah orang, minta maaf langsung lawan orangnya. Mau ambil harta orang tadi, pulihkan hartanya. Mengambil apa lagi misalkan, nah, mengambil tanah, pulihkan tanahnya. Ini biasa benar inilah, mengangkat perumahan orang itu biasa benar ini. Sudah rancak gitu. Nah, kalau banyak ada apa ya, ada rasa berpikirnya tuh ada takutannya pang gitu, nah cagar diazab gitu nah oleh Allah Ta'ala. Maka taubatnya ini kada gampang gitu. Nah, taubatnya bila berurusan dengan makhluk ini kada gampang. Bila lawan Allah Ta'ala aja urusannya, Allah Ta'ala itu Tawwabur Rahim. Allah Ta'ala itu maha penerima taubat. Nah, ngalih ini makhluk. Bila urusannya lawan makhluk, nah ngalih di situ. Nah, ini nama ulah kita, ulah umatnya Rasulullah ini sebagai umat Islamnya. Nah, nama kada kawa masuk surga itu tak halangnya di tangan sini. Ini nama ulah banyak orang masuk neraka ini karena apa? Karena dosa urusan lawan makhluk. Nah, ada digempangan ini nyambati orang. Rabi benar tuh nyambati orang. Siapa kali sambati, sakapungan sambatinya. Nah, mengambil duit orang, mengambil hak orang, menggibah orang. Wa inna sahibal ghibah la yaghfiru lahu hatta yaghfir. Orang memandir keaiban orang yang berbuat zalim lawan orang lain, orang yang mengambil harta orang lain, itu kada bakal diampuni kecuali nang orangnya yang dipandiri, orangnya yang disambati, orangnya yang diambil hartanya tadi, marilah akan mengampuni. Bila ada mengampuni yang bersangkutan, kada biris lagi urusannya itu. Kada kegembangan itu, walaupun ada amalan yang meringankan, tapi kada menghilangkan dosa. Itu meringankan hukuman aja. Misalnya kita nih behari lah suah tak ambil duit orang, lalu orangnya ini meninggal sudah, keluarganya kada ada lagi misalkan, lalu kita kayak apa nih, anak bertaubat nih, ada apa mengalaminya itu supaya ringan siksanya, meringankan siksa kan ada, meringankan amalannya adalah baca istighfar, astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Ini bagi, nah misalkan kita ini behari misalkan jadi perampok, banyak mengambil duit orang, kan ingat lagi siapa orangnya misalkan gitu. Nah, kadang hendak membelikan kemana, bingung, perampok behari gebian. Nah misalnya, nah itu untuk meringankan siksanya adalah membaca astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Nah, kamunya kita tahu ngarannya, sampai ngarannya itu astagfirullah li, ulun minta ampun, bisa ulun, dan gesan astagfirullah li walil, siapa ngarannya tadi sampai di situ, walil mu'min wal mu'minat misalkan harusnya. Nah itu meringankan siksanya, bukan menghilangkan siksanya.
Namun hendak menghilangkan siksanya tadi itu ya nang tadi datang minta ampun lawan nang bersangkutan langsung pulihkan hartanya, mau diambil harta selesai urusannya. Nang mana takakat mengangkat pahuman orang pulihkan anunya apa ngarannya batas tanahnya. Batas tanahnya ya orang tuh lah bila ada orang tuh mengangkat pahuman orang itu kayaknya dikubur tuh kayak tanah 6-7 lapis. Nah itu kan dituyuk, ayo awak seorang jangankan nang awang tanah nang sing beritang itu nang mijet aja gini kita asalkan tapi nyandang ya Allah apalagi nang itu nang dituyuk akan no. Alasan pada rampok lagi nih tuh. Nah ini orang nang gubinnya kan tujuh mengangkat tanah orang. Nah itu siksanya kayak itu tuh menurut kisah adalah dituyuk tanahnya. Ada juga menurut riwayat tanah kuburnya dihimpitakan sampai tulang tangan sebelah kanan tangan kiri, nangkan tulang tangan kanan tangan kiri, tulang tangan kiri tangan kanan. Oh, ramok artinya kisahnya lah. Nah, hendaklah menurut kade. Yang ada kegampangan kita itu bila bisanya berurusan dengan makhluk ada kegampangan sebisa mungkin. Nah, seorang muslim sejati itu apa? Orang nama muslim sejati adalah orang yang tingkah lakunya, kelakuannya pada maulah orang sakit hati. Itu orang muslim sejati itu adalah orang non muslim yang gawiannya kadang menyakiti hati orang lain. Nah bila gawian kita masih menyakiti orang, masih menyinggung orang, masih ketujuh menggibah orang, masih ketujuh mengambil hak orang lain, itu berarti kadang jadi muslim belum jadi muslim yang sejati, muslim sesungguhnya. Wallahu a'lam. Kita sedikit membaca nasihat daripada Syekh Salman Al-Madani. Mudah-mudahan kita dapat berkah sidin. Dan di antara perkataan Tuan Sidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dan di antara perkataan beliau adalah wa'lam annal musara'atu ilal khairati wal muhafazata 'alal ibadati wal mudawamata 'ala ta'ati da'bul anbiya wal awliya fi bidayatihim wa nihayatihim. Nah, jadi nih nasihat daripada Syekh Muhammad Salman Al-Madani, wa'lam, ketahuilah ya sidin, nangaran musara'ata ilal khairat, hancap. Musara'ah ini bersegera menuju kepada kebaikan, artinya katuju berbuat baik. Jadi kan ada sok menggibah orang. Musara'ah lain ini perbuatan katuju menggawi perbuatan baik, wal muhafazata 'alal ibadah, dan senantiasa beribadah, wal mudawamata, dan selalu alat taati, selalu berbuat taat. Da'ul anbiya wal auliya, ini adalah kelakuan atau tabiat daripada para anbiya wal auliya.
fi bidayatihim wa nihayatihim, pada awalnya mereka dan akhirnya mereka. Maksudnya itu orang aulia, kekasih-kasih Allah Ta'ala, para nabi dan aulia itu hidupnya adalah ibadah. Nah, jadi nasihat, jadi pesannya itu sebetulnya daripada Syekh Muhammad Saman nih, bisa kita jadi orang itu harus musara'ah alal khairat. Jangan jadi orang itu hendaklah katuju berbuat baik. Katuju berbuat baik, musara'ah bersegera berbuat baik, alal khairat berbuat yang baik-baik. Ini kan apa ngarannya? Amun kita mengaku cinta lan Syekh Saman Al-Madani, atau amun kita nih hendak merasakan karamat daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani, itu kita harus mengasih apa-apa Sidin, harus mendengarkan nasihat-nasihat dan mengamalkan nasihat-nasihat Sidin. Ini salah satu nasihat Sidin itulah wa'lam annal musara'ata ilal khairat. Bersegera, ketahuilah bahwasanya bersegera kepada keperbuatan yang baik, wal muhafazata 'alal ibadah, menjaga untuk selalu beribadah, wal mudawamata 'ala ta'ati, dan selalu berbuat taat. Itu adalah kelakuannya para nabi dan para aulia. Jadi maksudnya itu kita tuh kayak tujuan katuju berbuat baik, wal musara'ah wal muhafazat 'alal ibadah, dan senantiasa beribadah. Nah, kita nih orang-orang aulia, orang wali itu selalu beribadah. 24 jam full ibadah. Sehari semalam 24 jam full ibadah. Nggak guring-guring aja orang wali itu lah. Orang wali itu kalau guringnya aja ibadah. Kayak caranya jadi wali itu guringnya ibadah karena niat. Kita ini guring niat tidak. Mengguring bayar berapa sudah. Tapi kalau orang wali itu kalau guring itu berniat. Nah, aku ini guring supaya kaina kawabah ada bisi tenaganya aku pakai gesan sembahyang misalkan. Nah, selamanya guring maka itu dinilai ibadah. Baik itu pulang bangun guring, baru lapar makan. Jadi sebelum makan tuh berniat pulang. Aku nih kena mentontong. Aku nih makan dengan niat supaya kena kuat beribadah. Nanya selamanya makan tadi itu ibadah. Namun kita bang ada data niat macam itu. Parut lapar, makannya tidak nyaman, jangan nak berniat baca doa juga Allah berikan, jangan ikat lagi. Bila parut lapar, minta hadiah gimana tarawih lagi dah. Jadi ini mudah mah. Wal muhafazah 'alal ibadah, menjaga ibadah, mudawamah 'ala ta'at, selalu beribadah dari orangnya. Ini gawian orang-orang wali, mereka itu selalu beribadah. Beribadah tadi karena segala tingkah lakunya niatnya adalah lillahi ta'ala, niatnya selalu untuk beribadah. Tulak begawi niatnya untuk mencari rezeki yang halal supaya kau beribadah. Tulak kapahumaan mencari rezeki supaya kawan supaya kau ibadah. Itu ibadah, itu hidup ibadah terus. Tulak mana tulak ke pasar berdagang supaya dapat rezeki yang halal. Dengan rezeki yang halal kena kawa aku umrah, kawa aku bersedekah, kawa aku menolongi anak yatim misalkan. Nah itu selama bila niatnya macam itu begawi, selama inya begawi dihitung ibadah. Ini makanya orang wali, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, kekasih-kasihnya Allah Ta'ala itu full ibadah, dianggap
beribadah 24 jam karena niatnya. Karena ada niat sebelum menggawi satu perbuatan itu ada niatnya. Segala sesuatu nang perbuatan nang itu boleh dikerjakan apabila niatnya bagus. Dengan niat nang bagus maka itu jadi ibadah. Perbuatan nang boleh digawi, nang boleh nang mubah dinyatakan niatnya bagus maka jadi baik ibadah. Nah jadi ini nasihat dari Syekh Saman Al-Madani. Nah mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang cinta lawan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Mudah-mudahan termasuk yang apa ngarannya termasuk daripada orang yang dianggap ittisal bersambung dengan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Jadi gue orang yang apa ngarannya ittisal dengan Syekh Muhammad Saman Madani itu hidupnya sugih, anaknya sugih kan. Al-ittisal itu bersambung. Orang yang cinta dengan Syekh Muhammad Saman Madani itu jar hidupnya sugih. Orang yang cinta dengan Syekh Saman Al-Madani itu orangnya sugih. Menolong ada hendak sugih, hendak beder tadinya. Syekh Muhammad Saman Madani cinta dengan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Nah ini diantara nasihat Sidin. Mudah-mudahan kita berangkat sedikit membaca nasihat Sidin. Mudah-mudahan kita bertahan nang hadir maupun keluarga kita nang kada hadir dapat berkahnya bertahan. Ini wali Allah Ta'ala. Ya orang wali ini apa ngarannya hidup di alam kubur. Ya, sebujurnya nang kada wali pun hidup juga. Cuman bedanya adalah hidupnya nyaman gitu. Ya orang-orang yang sudah meninggal itulah menurut kisah daripada guru-guru kita. Orang ini kan Syekh Saman Al-Madani ini meninggal dah sudah lawas kita. Sudah lawas. Ini sejaman dengan Datuk Kalampayan. Jadi kalau sejaman dengan Datuk Kalampayan itu Sidin meninggal, harus Sidin hidup 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu sekitar itulah. Intinya orang yang meninggal ini apa ngarannya bila kita sambat ngarannya ini tahu nyata apalagi ini orang wali besar ketika dibaca manaqib daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani maka Syekh Saman Al-Madani itu tahu siapa yang membaca riwayat kehidup Sidin membaca manaqib Sidin dan siapa yang hadir Sidin tahu Sidin tahu. Cuma kita benar-benar melihat. Kita akan melihat. Padahal orang-orang yang sudah meninggal itu, rohnya itu melihat akan kehidupan orang yang masih hidup. Nah, percaya ada biar. Mau ada percaya mati lo. Ya orang yang sudah meninggal itu tahu dengan kehidupan daripada orang yang masih hidup, terutama kuitan terutama datun ini kita kuitan kita yang sudah di barzah itu melihat benar lawan kelakuan anaknya yang masih hidup. Amun anaknya kata juga ibadah dikubur nang di alam kubur himo. Tapi amun nang ya Allah kalakuan mampu aja our buntut aja nang digawe misalnya ada maka itu malah sedih nang di alam kubur. Nah di alam kubur itu sedih bila gawian anaknya maksiat. Nah hanya melihatnya tuh. Cuma kita benar ya kada dibuka oleh Allah Ta'ala hijabnya telah ada dibuka. Namanya kita dibuka hijab itu melihat juga. Bayanya maka bisa kedua nih sawah kubur. Kan bila kita dibuka hijab oleh Allah Ta'ala bila ziarah
itu banyak orang yang koyak-koyak di dalam kubur situ. Koyak-koyak bila kita ziarah ke kubur tuh. Ya kalau kuburnya ziarah ke kubur. Makan kubur kata apa? Itu bila kita ke kubur tuh banyak yang jangan untuk kirimi pang ulun, ya banyak lah. Nah kita kada dibuka, kirimi pang ulun, ya. Itu banyak itu tak. Cuma kita akan dibuka lah. Banyak yang minta kirimi. Menjadi buka, menjadi kita dibuka nawar naga itu lah tengah malam ke kubur bisa mah cicing buka. Kirimi pang ulun. Makanya tuh bagus benar tuh amun kian telah amalan amalan supaya apa namanya supaya segala supaya hajat lakas kabul tuh jangan kada ingat sampai malam tuh baca dua arwah kirimi pahalanya mbah tuntung misalkan baca yasin sekali bacakan dua arwah kirimi arwah seano kirimi arwah kita guru-guru kita dihibatan. Nah itu bagus itu. Tentang baca Quran salamber biar ya salamber kan itu jangan kan ingat apa kirimi pahalanya kita ingatakan ulun kita baca doa arwah kada hafal pakai bahasa Indonesia boleh aja ya Allah ulun niat kirimakan pahalanya ini bisa baca Quran ulun ini biasanya si ano. Nah itu sampai pahala itu kiriman sampai ke orang yang sudah wafat itu jangan kita tuh kayak orang apalah menerima makanan di saat lapar kita namun nang di berapaan benar kita saban malam bagus tuh lebih malam Jumat. Malam Jumat tuh malam yang bagus bisa ibadah mengirim pahala itu bagus tuh amalan orang bahari kan kayak itu tuh beribadah malam Jumat dihadiahi arwah rumah arwah abah arwah kain ini datuk dan sebagainya jiran tetangga ada sanak yang mana sudah dibarzah terkirimi. Nah itu bagus itu bagus karena itu tanda kita tuh bakti lawan orang tua. Nah, wallahu alam. Kita bertahlil. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدنا سنوات ولجميع المسلمين والمسلمات من الأمة جعل الواصلة بالله قبل النار بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك في هذا السن ورقدية واصلة وتنازلة وبركة شاملة صدق من العبد من ذلك من حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشهادة نظم عند الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وسلم صاحب العرب وتابعين تابعين العلماء والعليا الشهداء الصالحين وسن سيدنا المهاجر وسيدنا محمد بن علي وعلي حبيب علي بن الفقي والحبيب عبد الرحمن السقاب وسكر النبي عبد الله بن سلام ورحمه من السنادني والحبيب مرمضان وبيكر بن سليم سبيل الله الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ فارس والحبيب عبد الجفري والحبيب عبد الله بن عبد الوعالي والحبيب الحسن الهبشي واهل الدليل وسيور من نسل من صدرك والحبيب أبي عبد الله محمد بن سلم جزولي والشيخ والزير والشيخ والدبيدي سيدنا سلطان والشيخ عبد القادر الجيلاني وعبد الله الشيخ أبي يزيد المصنعي ديفور النساء وقود بن علوم الإمام محمد بن محمد الغزالي سيدنا أحمد ريفة وسيدنا أحمد البدوي وسيدنا بن وسيم وسيدنا وسيدنا الحبيب محمد بن عبد الكريم السلام المدني الحبيب من سنغافورة ونسل أربعة يغرتا والحبيب أحمد رحمة الله ملامبل الشيخ محمد أرشد بن عبد الله المنجري كلامبل والشيخ زين العيني بن السمد بنجري كلامبل والشيخ كاشف الأنوار بن عجيز من البنجري والشيخ حسين محمد بن عبد المكي والشيخ شارواني عبد الباقر والشيخ من شعر عليكم أبو ملاي والشيخ مسلمان موليا والشيخ مسلمان جديد وشيخنا وإمامنا وقدوتنا وبروحنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني سكم الوين ثم إلى روح شيخنا مرد روحنا الشيخ محمد رضوان بسري كابو وإلى جميع أرواح المعلمين وشيخنا وأهلهم وأصارهم وزوجاتهم وأولادهم وذرياتهم وتلميذاتهم ويا ثم إلى أرواح walidina orang tua kami, Gatun ini kami, keluarga kami yang sudah di barzah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, jadikanlah kubur mereka tempat tinggal yang lebih indah daripada tempat tinggal mereka di dunia. Ya Rahman Rahimin, ya Allah ampunilah dosa orang tua kami, Gatun ini kami, keluarga kami semuanya. Ya Rahman Rahimin, ya Allah yang mereka sudah di barzah. Ya Allah berikanlah kepada mereka nikmat kubur. Ya Allah hindarkanlah mereka daripada siksa kubur. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikanlah tempat tinggal mereka di barzakh lebih indah daripada tempat tinggal di dunia. Ya Rahman Rahim, turun untuk orang tua kami dan kami yang sudah di barzakh. Ya Allah ya Allah, jadikanlah mereka ridha, jadikanlah mereka senang dengan kami. Ya Rahman Rahim, jadikanlah mereka bangga dengan apa yang kami lakukan di alam kehidupan ini. Ya Rahman Rahim, ya Allah jadikanlah kami anak-anak yang berbakti. Ya Rahman Rahim, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti. Ya Allah jadikanlah kami anak-anak yang berbakti. Ya Allah, dan berikanlah kepada kami anak-anak yang berbakti kepada kami dan kepadamu. Ya Rahman Rahim, jadikanlah kami yang ada di sini menjadi abdun syakur, hamba yang bersyukur. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah sesakit apapun kondisi kami saat ini. Ya Allah rahmatilah, sayangilah kami semua. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah berikanlah keberkahan-Mu. Ya Allah, dan berkah kami berkumpul di tempat ini. Ya Allah berkahilah kami. Ya Allah kabulkanlah hajat kami. Ya Allah ya Allah sembuhkanlah yang sakit di antara kami. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah mudahkanlah kami mencari rezeki yang halal. Mudahkanlah kami mencari rezeki yang halal dengan berkah Syekh Saman Al-Madani. Ya Allah kami bertawassul melalui Syekh Saman Al-Madani, jadikanlah kami ini orang yang sugi harta, sugi hati. Ya Rahman Rahimin, jadikanlah kami orang yang sugi, yang suka menolong, suka dermawan, berbuat baik kepada orang lain. Ya Rahman Rahimin, jadikanlah lisan kami tidak suka menggibah, hindarkanlah lisan kami daripada mengumpat keaiban orang lain, hindarkanlah lisan kami daripada mencelakai orang lain. Ya Rahman Rahimin, ya Allah jagalah diri kami daripada berbuatan zalim, hindarkanlah diri kami daripada menyakiti orang lain.
Hindarkanlah diri kami daripada perbuatan-perbuatan yang menghinakan orang lain, mengambil hak orang lain, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Seandainya ada kesalahan yang belum diampuni pada diri kami dan kepada keluarga kami ya Allah, ampuni kami ya Arhamar Rahimin. Ampuni kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nad'ukum ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah, sayangilah keluarga kami ya Allah, sayangilah jiran tetangga kami ya Allah. Jadikanlah kampung kami kampung yang penuh dengan kasih sayang rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Hindarkanlah kami semua daripada bala musibah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh salihah, zuriat kami zuriat yang salihah, dan jadikanlah akhir hayat kami mampu mengucapkan la ilaha illallah. Jadikanlah akhir hayat kami mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna ma'al iman ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sebelum kami wafat ya Allah, kabulkanlah keinginan kami ya Allah, berziarah kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah hajat kami Allah, orang-orang yang hadir di tempat ini dan keluarganya ya Allah, sebelum wafat hijrah Makkah Madinah, ziarah Makkah Madinah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir dan maupun yang tidak hadir di akhir sebelum akhir hayat kami ya Allah, kami mampu berziarah berhaji ke Makkah Madinah ya Arhamar Rahimin. Dengan berkah Syekh Saman Al-Madani ya Allah, jadikanlah kami mampu berziarah ke Madinah, Makkah Madinah, berziarah kepada Rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Ya.